Pemirsa, apa kabar? Saya Dista Nugraha menyapa Anda dalam Bincang-Bincang. Libur Lebaran bisa dikatakan sudah usai, tapi bagaimana pasca libur Lebaran ini yang juga menjadi antisipasi adalah urbanisasi. Banyak prediksi yang menyebutkan bahwa akan ada perpindahan masyarakat dari desa ke kota, utamanya kota-kota besar seperti Jakarta dan juga Surabaya. Bahkan langkah-langkah dilakukan untuk antisipasi hal-hal ini, mengingat hal tersebut bukan menjadi sesuatu yang akan berdampak hanya positif saja, tapi juga ada sisi negatifnya juga yang harus diantisipasi. Apa saja sebenarnya yang akan dilakukan, utamanya pada pemerintah kota Surabaya menghadapi prediksi urbanisasi ini, apa yang ditakutkan dan apa langkah antisipasinya, dan bagaimana sebenarnya fenomena ini dari tahun ke tahun perkembangannya, apakah memang masih seperti dahulu di tengah pemerintah juga mulai fokus untuk menggerakkan dari pembangunan di daerah-daerah, bahkan di pedesaan-pedesaan. Apakah ini juga masih akan memancing urbanisasi? Kami akan bahas di Bincang-Bincang kali ini, pemirsa. Dan tentunya kami hadirkan VT yang berikut ini. Fenomena perpindahan penduduk dari desa ke kota pasca mudik Lebaran masih terus terjadi. Fenomena ini seolah sudah menjadi tradisi setiap tahun yang terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar seperti Surabaya. Bagi pemudik seringkali membawa saudara, kenalan dari kampung halaman untuk ikut merantau dan mencoba mengadu nasib di kota. Ada dari mereka yang memang memiliki keahlian yang dapat digunakan untuk melamar pekerjaan, ada pula yang hanya modal nekat atau sekadar ikut-ikutan. Maraknya penduduk desa yang ingin meraih keberuntungan di kota sebenarnya tidak masalah. Ini justru menunjukkan bahwa masih ada kemauan dan semangat dari para angkatan kerja di desa untuk terus berusaha meningkatkan taraf hidupnya. Tentu ini merupakan hal yang sangat positif. Namun di sisi lain, hal ini juga mencerminkan masih minimnya lapangan pekerjaan di desa. Hal ini juga mencerminkan bahwa penduduk usia produktif yang merantau cenderung tidak tertarik pada sektor pertanian yang identik berada di pedesaan. Seiring banyaknya urbanisasi yang terjadi membuat pedesaan semakin ditinggalkan oleh penduduk usia produktif. Hal ini tentu akan berpengaruh pada pembangunan desa yang dikhawatirkan juga akan tersendat. Dalam jangka panjang, hal ini juga akan berpengaruh pada semakin ditinggalkannya sektor pertanian. Banyak rekan-rekan kepala daerah baik level provinsi maupun level kabupaten kota sudah berkomentar, terutama pengirim terbesar atau penerima terbesar seperti Surabaya. Cak Eri sudah bilang nanti kalau ganti KTP sini 10 tahun tidak eligible mendapat bansos gitu, karena kapasitas Surabaya terbatas kalau ditambah terus penduduknya kan gitu, yang kemudian membutuhkan bansos nanti malah jadi tidak adil gitu karena makin mengecil. Itu kita serahkan kepada wali kota, kita memantau bahwa ada kebijakan yang secara regulasi ini masuk. Kalau ada special case gitu ya, aturan tersebut yang dibuat CRI itu kontekstual. Insya Allah beliau akan tahu. Tapi kalau dari awal masuk terus langsung jalur bansos, nah itu mungkin khawatirnya dananya nggak cukup. Karena untuk yang sekarang ada pun harus, kalau Jawa Tengah menyampaikan kalau belum ada pekerjaan jangan betul. Merantau ini hari ini sudah era digital, mereka bisa tahu, bisa melamar kerja secara online, bisa mulai berjualan secara online. Makin sebenarnya besar peluang untuk mencari satu kepastian secara jarak jauh sebelum memutuskan untuk pergi jauh dan merantau. Lantas bagaimanakah pemerintah daerah mengantisipasi dan menghadapi fenomena urbanisasi pasca Lebaran? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya, pemirsa, untuk membahas topik malam hari ini tentu saya tidak sendiri. Di studio saya sudah ditemani dengan dua narasumber saya yang sudah hadir. Kali ini ada Bapak Edi Kristianto, Kadis Penduk Capil Kota Surabaya, dan juga ada Mas Galang Geraldi, pengamat politik tata ruang dari UWKS. Pak Edi dan Mas Galang, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih sudah hadir bersama kami untuk malam hari ini. Kita akan membahas terkait fenomena ini, karena sepertinya kalau kota besar dari tahun ke tahun ini yang selalu diantisipasi begitu ya. Tapi kami jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan,
aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Inilah pantauan udara di kawasan objek wisata Puncak 2 Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 terus berdatangan ke kawasan objek wisata Puncak 2. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ya, pemirsa, usai libur lebaran yang bisa dikatakan cukup panjang, ada sebagian mungkin dari Anda juga yang kembali ke kota asal, kembali ke kota besar tempat Anda beraktivitas seperti biasa, dan mungkin juga ada yang membawa sanak saudaranya atau kerabatnya untuk juga bisa datang ke kota besar mencari pekerjaan dan sebagainya. Fenomena seperti ini yang akan kami bahas di bincang-bincang kali ini. Saya ingin ke Mas Galang terlebih dahulu. Mas Galang, kalau ngomongin tentang antisipasi urbanisasi ini selalu terjadi dari tahun ke tahun, terutama di masa pasca lebaran. Kalau saya lihat, kalau dulu mungkin gap antara daerah dengan kota besar itu sangat timpang. Tapi kalau sekarang pembangunan desa dengan dana desa ada, fokus pemerintah ke pertanian dan sebagainya. Ini masih juga kah dikhawatirkan hal seperti ini? Ya, memang istilahnya urbanisasi pasca lebaran itu kan momen tahunan ya. Jadi seringkali ketika kita arus mudik itu selalu dibarengi dengan arus balik ya. Sehingga fenomena yang muncul di kota besar itu seringkali ada pertambahan penduduk ya. Nah, ini yang menjadi fenomena yang seringkali muncul di kota besar. Disebutkan tadi memang di Jakarta, Surabaya dan sebagainya. Bahkan beberapa riset yang saya pelajari memang terutama di kota-kota besar itu hampir 10.000 sampai 20.000 ada penduduk baru notabene yang masuk di kota-kota besar, dan itu memang seringkali menjadi satu persoalan bagi tata ruang kota, terutama ketika nanti dikaitkan dengan banyaknya mereka itu ternyata dari pendidikan yang menengah SMA ke bawah. Ini menjadi isu bersama ya. Lalu terkait dengan apakah ada perbedaan dengan sebelumnya yang memang ketimpangan wilayah. Saya pikir memang hari ini dengan adanya dana desa, dengan adanya pemerataan pembangunan sebenarnya tidak begitu berdampak sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di kota-kota, katakan di Surabaya ya. Ini kita tahu sendiri Surabaya ini kan gerbang Kertasusila yang saling berkaitan ya. Nah, saya pikir ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur bahkan. Nah, tidak bisa dipungkiri memang Surabaya akhirnya tetap menjadi magnet ya. Terutama mungkin di sekitar di wilayah di luar wilayah itu, katakan saya sebut Madiun, mungkin daerah Madura, mungkin daerah Mojokerto dan sebagainya. Jadi saya pikir memang fenomena masuknya penduduk-penduduk kaum urban ini masih ada, meskipun tidak seperti yang dulu ya, mungkin ya tidak begitu signifikan seperti yang disampaikan dulu. Mungkin itu, Pak. Ya, Pak Edi gimana nih? Karena Surabaya memang masih menjadi magnet gitu ya, dan dari tahun ke tahun sepertinya juga masalah pendataan, terutama untuk warga yang datang ke Surabaya ini juga menjadi concern pemerintah kota Surabaya. Bahkan juga tahun ini Pak Edi juga sudah mengeluarkan instruksi nih untuk camat, lurah untuk mendata juga. Sejauh ini fenomena ini ditanggapi seperti apa oleh Pemkot? Jadi pemerintah kota tetap sebagai kota besar tetap melaksanakan pengendalian urbanisasi. Karena apa? Di wilayah kota Surabaya ini kan hampir semua wilayah sudah tidak ada lagi ruang kosong yang bisa digunakan untuk pemukiman. Bahkan pemukiman yang dibangun oleh pemerintah kota itu sifatnya sudah vertikal, ya, dalam bentuk rusun, bentuk apartemen dan lain sebagainya itu ya. Nah, menurut undang-undang pemerintah kota tetap mengacu pada undang-undang. Siapapun boleh tinggal di manapun di Republik ini. Boleh. Gitu dengan ya? adanya single identity number itu, dengan adanya NIK yang terpusat itu, siapapun boleh. Cuman pemerintah daerah dalam hal ini kota Surabaya, kabupaten kota berhak untuk mengatur
Bagaimana supaya mereka bisa tinggal di kota Surabaya. Karena apa? Kota Surabaya ini selain bagaimanapun juga selain mempunyai penduduk yang ber-KTP Surabaya, juga ada penduduk yang dari luar yang kita sebut dengan penduduk non permanen itu. Ya. Karena tujuannya apa? Pemerintah kota pengen tahu jumlah penduduk yang semuanya berdomisili di Surabaya ini. Untuk mengetahui salah satunya adalah berapa sih sebenarnya? Kan mereka perlu makan, mereka perlu tidur, mereka perlu pekerjaan. Mereka perlu mandi dan lain sebagainya. Kira-kira berapa sih beras yang dibutuhkan? Berapa air yang dibutuhkan? Jika stok PDAM nggak boleh sampai kurang. Stok beras nggak boleh sampai kurang. Stok telur nggak boleh sampai kurang. Karena kalau kurang bisa terjadi inflasi. Ini yang salah satunya. Makanya kita melakukan pendataan terhadap penduduk ini. Sehingga ini sebagai acuan daripada pemerintah kota untuk membuat kebijakan. Nah, di dalam rangka upaya untuk melakukan pengendalian urbanisasi ini di kota Surabaya ini, penduduk yang mau masuk ke kota Surabaya itu kita lakukan pendataan. Itu kita mengacu pada Permendagri 74 tahun 2022 tentang pendataan penduduk non permanen. Jadi mereka yang tinggal di Surabaya kita data. Bahkan di sini dia punya skill atau tidak. Kalau mereka datang ke Surabaya lalu unskill, akhirnya menjadi beban kota ini kan. Apalagi pengangguran, tinggalnya di tempat-tempat yang padat penduduk, akhirnya menimbulkan kriminalitas, menimbulkan gangguan ketentraman. Akhirnya masyarakat kota Surabaya ini yang akhirnya akan terdampak. Makanya mereka Pak Wali melakukan instruksi kepada seluruh lurah dan camat dengan melalui RT RW untuk melakukan pendataan ini penduduk ini. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengendalikan. Karena yang paling tahu di kampung itu mesti ketua RT, Mas Dista. Skup paling kecil adalah RT, masih, gitu ya? Oh ini penduduk saya yang lama, oh ini yang baru. Ada muka-muka baru. Nah, muka-muka baru ini adalah terlacak ya, nanti ini dilakukan pendataan dan nanti lurah melakukan pendataan. Kita ada aplikasinya, aplikasi Punta Dewan namanya untuk pendataan penduduk non permanen. Nah itu nanti akan kita terbitkan bukti bahwa mereka sudah terdata. Kalau sudah terdata, ini langsung akan kita pantau. Lurah, camat, ketua RT RW melakukan pantauan. Ternyata kalau mereka ternyata di sini tidak produktif dan bahkan cenderung untuk menimbulkan gangguan ketentraman, ya sudah. Nanti Satpol PP, Dinas Sosial bersama dengan jajaran terkait yang bergerak untuk kita kembalikan ke daerah asal. Oke, jadi yang pertama saya tangkap di sini adalah pendataan, gitu ya. Apa aja Pak yang harus didata di sini berarti? Masalah latar belakang pendidikan, skill dan sebagainya, lalu ada? Yang jelas mereka harus kan pasti punya identitas kependudukan kan, KTP, KK itu kan dari data itu, terus siapa yang mereka tinggalnya di mana, harus ada yang bertanggung jawab. Jangan sampai mereka masuk di sini ternyata nggak bertanggung jawab, ternyata tinggalnya kamu tinggal di mana? Nggak tahu saya tinggalnya di mana ya. Mereka harus ada penjamin tempat tinggalnya itu di mana itu loh ya. Termasuk itu kos berarti ya? Nah, kos. Nah, makanya kemarin sebelum Lebaran H-10 itu Pak Wali menginstruksikan kepada seluruh camat lurah untuk melakukan pendataan tempat kos itu, termasuk penghuninya yang saat ini, termasuk nanti pasca Lebaran itu penghuninya juga didata dan nanti masuk di dalam aplikasi kami yang namanya pendataan penduduk non permanen itu. Oke. Karena sekarang sudah masuk dalam fase pasca Lebaran, nanti saya juga akan tanya lagi ke Pak Edi terkait dengan bagaimana perkembangan pendataan ini ya. Tapi saya ke Mas Galang terlebih dahulu. Di tengah fenomena urbanisasi ini juga masih dari tahun ke tahun respon pemerintah Kota Surabaya seperti ini. Respon yang juga biasanya sangat concern terhadap urbanisasi adalah Jakarta. Kemarin Gubernur Jakarta nggak ada ngomong menolak kedatangan, nggak ada gitu ya. Tapi sama juga sepertinya juga dengan pendataan. Mas Galang melihat seperti ini gimana nih? Iya, pendataan tapi tidak melarang gitu ya. Iya, memang dilema ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Edi memang sebagai kota inklusif ya, kota yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat dimanapun itu memang punya hak untuk bertempat tinggal, bekerja dan sebagainya ya. Notabene seperti Jakarta, Surabaya yang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi memang. Satu sisi memang melalui kacamata saya ya, dari kacamata politik tata ruang memang ya. Jadi memang masyarakat itu punya apa istilahnya itu ya, punya hak untuk dia bisa
beraktivitas, termasuk hak untuk berkehidupan yang lebih baik. Nah, ini kan mindset-mindset yang seringkali dibangun oleh kita ya. Ketika kita berhijrah lah bahasanya ya untuk ke kota besar, itu kan mindsetnya adalah ingin kehidupan lebih baik ya Pak Edi. Artinya ingin bekerja dan sekaligus untuk modernisasi, termasuk juga nantinya ada bagi masyarakat desa ke kota itu kan image-nya berbeda ya. Jadi suasana itu yang harus memang kita akui sebagai bagian dari hak warga untuk bisa bertempat tinggal dimanapun itu. Di satu sisi, di sisi lain memang sebagai pemerintah memang pasti sudah memiliki satu regulasi-regulasi ya, baik melalui peraturan, sistem dan sebagainya untuk melakukan pendataan. Saya pikir ini memang harus bisa berjalan secara beririsan, karena kalau kita menggunakan tadi yang saya sampaikan di depan, kota inklusif, Surabaya yang dikenal dengan kota yang sangat terbuka, kota yang sudah istilahnya itu mengadopsi prinsip-prinsip SDGs keberlanjutan, saya pikir harus berjalan beriringan. Sembari tadi yang disampaikan, mungkin pendataan yang agak lebih selektif adalah tadi yang disampaikan penjaminnya di mana, tinggalnya di mana. Itu poin yang paling penting, termasuk tingkat pendidikan. Itu tujuannya apa dan sebagainya. Nah, ini yang memang seringkali saling berkejar-kejaran ya. Jadi saya juga membayangkan ketika banyak masyarakat yang sudah masuk, notabene ya di kota besar, pemerintah punya tanggung jawab untuk bisa mendata ulang ya, yang mendata ulang tujuannya di sini untuk apa, pendidikannya seperti apa, katakan, dan sebagainya. Jadi ini memang harus berjalan beririsan, sembari tidak boleh melakukan pembatasan tadi, karena hak bagi kita untuk tinggal dimanapun, berkehidupan lebih baik. Ya saling beririsan memang, saling bersamaan memang. Baik, jadi nggak dilarang, tapi tadi Pak Edi sempat bilang kalau ternyata nggak ada yang menanggung jawab, hidupnya mungkin gelandangan di mana-mana gitu ya, tujuannya juga nggak jelas di kota, mungkin ada upaya juga untuk mengembalikan ke daerah asal. Nanti akan kami bahas usai jeda, pemirsa tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Gubernur Kofifah mendatangi 2 rumah duka keluarga korban yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo. Wisata pemandian air panas Gambiran yang berlokasi di kawasan Pacet, Mojokerto ramai dikunjungi warga masyarakat saat libur lebaran. UMKM Desa Punggul telah dikenal sejak beberapa tahun sebagai sentra UMKM produksi peralatan sekolah. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Ya pemirsa, antisipasi fenomena urbanisasi pasca Lebaran atau Idul Fitri tentu menjadi concern juga dari pemerintah, termasuk pemerintah Kota Surabaya. Upaya untuk melakukan pendataan jadi langkah awal untuk bisa membuat kejelasan terkait dengan tujuan datangnya masyarakat dari luar Surabaya ke Surabaya dan juga memenuhi kebutuhannya. Saya kembali ke Pak Edi selaku Kadis Paduk Capil Kota Surabaya. Pak Edi, jadi sekali lagi tadi dijelaskan bahwa pemerintah Kota Surabaya mendata nggak cuma sekedar bersiap untuk memulangkan, tapi juga menyediakan segala sesuatunya untuk masyarakat yang tinggal di Surabaya, termasuk yang tidak berKTP Surabaya. Tapi di sisi lain, ada upayakah ketika mungkin nanti ada pendataannya dan sebagainya mungkin tidak memenuhi syarat atau mungkin tidak ada ketujuan yang jelas untuk mengembalikan ke daerahnya, Pak? Itu titik akhir kita ya. Titik akhir kita. Karena bagaimanapun juga ketika orang, tadi saya sampaikan, ketika orang mau berdomisili di Surabaya, mencari penghidupan di Surabaya, mereka harus punya skill. Orang yang unskill di Surabaya, itu cenderung mereka akan sulit untuk bersaing. Dan ketika mereka tidak bersaing, akhirnya mereka tidak mendapatkan pekerjaan, akhirnya mereka menjadi pengangguran, tidak ada pendapatan,
Dan itu karena tidak ada pendapatan itu, karena hidup di Surabaya, akhirnya yang terjadi adalah kriminalitas. Entah itu di jalanan atau dan lain sebagainya yang sering muncul di kehidupan di perkotaan. Nah, kita tidak mau seperti itu. Ketika mereka tinggal di Surabaya dan mereka punya skill dan mempunyai pekerjaan yang jelas, itu justru akan bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan kota ini. Bagaimana juga ketika mereka dapat pekerjaan yang jelas, dapat penghasilan, tentunya pemerintah kota juga akan mendapatkan timbal balik daripada retribusi dan pajak yang mereka dapatkan itu. Nah, tapi ketika mereka tidak mempunyai atau pekerjaan apapun, itu akan menjadi beban dari pemerintah kota sendiri. Pertanyaan yang berikutnya adalah bahwa apakah mereka bisa pindah menjadi KTP Surabaya? Saya sampaikan bisa. Tapi kita di dalam rangka ini kita sangat selektif. Ya. Pemerintah kota sangat selektif sekali terhadap orang yang pindah masuk ke kota Surabaya. Karena apa? Kita akan cek tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya di mana? Karena saat ini di kota Surabaya ini rumah yang ada, ya, rumah yang muncul yang ditempati oleh warga itu rata-rata ukurannya minimalis. Kadang 4x5, ada yang cuma rumah petak 4x4 gitu ya. Itu kalau dihuni 1 KK dengan 4 jiwa itu sudah sangat sesek gitu ya. Jadi kadang-kadang di dalam satu rumah petak 4x5 itu di situ ada 5 KK, 6 KK. Nah, kan tidak manusiawi. Ketika kita cek ternyata KK itu tidak ada di situ semua itu. Hanya numpang alamat. Hanya numpang alamat. Nah, itu yang kita tidak mau. Makanya ketika mereka pindah ini akan dilakukan survei oleh teman-teman kelurahan, apakah betul mereka tinggal di situ. Kadang-kadang mereka pindahnya di situ, orangnya nggak ada. Nah, itu yang tidak kita proses. Karena dengan data masyarakat yang berpindah ke Surabaya, sudah menjadi NIK dengan alamat di Surabaya, tentu ada fasilitas-fasilitas yang juga didapatkan sebagai warga Surabaya. Karena de facto dan de jure harus sama. De factonya mereka tinggal di situ, ya sudah. Oke, kita keluarkan KTP dan dokumen kependudukannya. Karena di Surabaya ini, Mas Dista, Mas Galang ya, orang yang berpenduduk Surabaya ini berobat sampai KTP aja sudah bisa. Pendidikan mulai SD, SMP sampai SMA yang warga miskin itu gratis. Yang SMA warga miskin walaupun di provinsi tapi dibayari oleh pemerintah. Mereka dapat beasiswa. Ada beasiswa. Ada beasiswa. Terus intervensi bantuan sosial. Orang yang tidak mempunyai pekerjaan, kita punya program padat karya dicarikan pekerjaan oleh pemerintah kota. Nah, ini orang-orang yang masyarakat kita yang masih memerlukan intervensi ini masih banyak. Ya, masih banyak yang harus kita intervensi. Nah, ketika mereka masuk, ternyata sama statusnya, itu kan menjadi beban. APBD yang seharusnya bisa untuk 100 orang, ketambahan 10 orang menjadi 110 orang. Akhirnya nggak selesai masalah sosial ini. Makanya ketika mereka pindah Surabaya, walaupun memenuhi syarat, mereka harus membuat pernyataan dalam waktu 10 tahun tidak meminta intervensi dari pemerintah kota Surabaya. Jadi data-data orang yang pindah masuk ini bisa dilihat di website kita. Di situ ada penduduk pindah masuk di kota Surabaya. Ini kita bisa lihat by name by address-nya, mereka tinggalnya di kecamatan mana, kelurahan mana. Tapi tetap nama sama nick-nya kita kasih bintang ya, karena itu rahasia. Jadi mereka minimal ada orang yang pindah itu setiap hari itu kita tampilkan di situ. Artinya ini adalah orang baru yang ada di kota Surabaya. Jadi kalau misalnya mereka nanti, saya kok nggak dapat bantuan ini loh, kamu baru pindah. Ya, jadi pernyataan kamu ini 10 tahun, bersedia 10 tahun untuk tidak menerima bantuan dari intervensi pemerintah kota. Jadi secara persyaratan juga harus dipenuhi. Bahkan ketika sudah dipenuhi pun, itu bukan karena ingin pindah dan mendapatkan fasilitas dari Surabaya, tapi memang ada komitmen bahwa untuk waktu tertentu bahkan 10 tahun, itu berarti tidak harus menjadi beban pemerintah kota Surabaya untuk hal-hal tertentu. Jadi kalau misalnya ada orang pindah ke Surabaya, mereka sudah punya usaha di Surabaya atau di karyawan di Surabaya. Akhirnya kan mereka secara ekonomi mapan. Betul. Secara bantuan asuransi kesehatan mereka sudah punya. Pendidikan anaknya juga sudah mumpuni. Akhirnya justru akan menopang dampak positif menopang terhadap perkembangan kota ini gitu. Oke. Tapi kalau mereka ke sini karena saya pengen dapat sekolah gratis,
saya pengen dapat bantuan kesehatan gratis, ini makan beban. Sementara PAD kita kan tidak bisa naik secara signifikan. Untuk tahun-tahun ini kan situasi ekonomi ya mohon maaf, adanya efisiensinya kita paham sekali. Gitu. Saya ke Mas Galang nih, kalau melihat dengan langkah-langkah pemerintah kota seperti itu, ada kebijakan-kebijakan seperti itu, kita tahulah birokrasi untuk pendataan penduduk di Surabaya ini pelayanan yang cukup baik, mudah, jelas gitu ya. Tapi di sisi lain ternyata ada beberapa persyaratan juga yang harus dipenuhi dan ada komitmen juga di sana. Anda mengamati ini sebagai pengamat kebijakan publik juga seperti apa nih, Mas Galang? Iya, Surabaya menjadi satu contoh yang bagi saya juga cukup menarik dan cukup tertata ya kalau kita bilang tadi sampaikan Pak Edi memang sampai di level grassroots lah ya, memang dia melibatkan kelurahan sampai biar RT dan sebagainya untuk turun tangan untuk mendata, terutama nanti momentum pasca Lebaran memang untuk mendata ulang di kos-kosan termasuk mungkin warga-warga yang datang dan sebagainya. Jadi memang saya pikir Surabaya menjadi salah satu contoh yang bagus ya untuk mendata itu. Terlepas dari memang tidak bisa dipungkiri sekali lagi memang situasi ini tuh memang sudah berjalan puluhan kali ya. Kita Lebaran itu kan sudah momentumnya sudah sering kali setiap tahun ya. Jadi potret, kalau saya menggambar gini Mas Dista, semakin banyak permukiman muncul informal nih ya bahasanya, informal ya di sepadan rel kereta, di pinggiran kali yang sekarang kali sudah mulai agak hilang ya, sepadan rel kereta dan sebagainya, permukiman kumuh, termasuk juga pekerjaan-pekerjaan informal. Berarti masih ada tanda kutip tadi kaum urban yang mungkin saja belum terdata. Artinya ini tujuannya apa, termasuk juga mungkin tadi identitasnya di mana, dia tinggal di mana dan sebagainya. Ini memang tantangan-tantangan yang masih akan terus dihadapi ya. Tapi sekali lagi kalau saya lihat di Surabaya sudah mulai agak ya cukup baik lah, karena tadi yang saya sampaikan di depan sampai level grassroots ya, sampai di level bawah termasuk ada aplikasi tadi Pak ya, ada sistem yang sudah mendata. Dan kata kuncinya memang pekerjaan, saya pikir itu juga poin paling penting ya, pekerjaan. Jadi Surabaya itu kan pusat pertumbuhan ekonomi yang ya bahkan Indonesia Timur ya, kita kalau mau bilang Jawa Timur, Indonesia Timur semuanya berbondong-bondong lah untuk masuk Surabaya. Terlepas ada pembangunan sudah mulai merata, tapi Surabaya masih menjadi magnet ya. Jadi saya pikir memang satu sisi dengan kesiapan pemerintah untuk melakukan satu kebijakan-kebijakan tadi sudah mulai agak terlihat. Meskipun sekali lagi ini kan situasi yang terus berulang, makanya ya kejar-kejaran lebih dulu mana, dan konsistensi Pak. Jadi memang harus benar-benar konsisten. Jadi di wilayah tertentu mungkin sudah ada mappingnya. Ini wilayah yang basis kos-kosannya banyak. Ini wilayah yang basis pusat pertumbuhan ekonominya cukup kuat. Artinya ada kemungkinan besar potensi masyarakat masuk di wilayah tersebut. Nah ini juga mungkin mapping itu mungkin perlu dilakukan sehingga kerja pemerintah lebih proporsional untuk menentukan mana saja pendataan yang paling bisa dilakukan. Baik. Mungkin itu. Bagaimana sih proses pendataan ini? Karena ini memang sudah masuk ke momen pasca libur Lebaran ini sudah berakhir, dan proses untuk pendataan ini akan seperti apa? Saya masih akan berlanjut terkait dengan topik ini di Bincang-Bincang usai jeda pemirsa. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Hei tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siap-siap diajak muterin spot kuliner paling hits, paling menyangin, dan pastinya paling wena. Bareng saya Juno Hahlo dari Hidden Gems kaki 5, restoran kekinian sampai tempat makan legendaris, semua ada di sini. Jangan sampai FOMO, yuk tonton update Makan Wena setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Update terus Makan Wena hanya di Jawa Pos TV. Lolos.
pemirsa, sebagai warga negara kita boleh tinggal di mana saja, di kota mana saja, tapi tentunya kita juga harus memperhatikan dengan data kependudukan kita. Nah, ini juga penting, yang menjadi salah satu fokus dari pemerintah Kota Surabaya adalah pendataan penduduk yang tinggal atau bekerja di Surabaya. Ini juga dijelaskan oleh Pak Edi tadi bahwa proses pendataan ini juga dilakukan dari skup terkecil, tentunya dari RT, bahkan sudah ada aplikasinya yang membantu untuk membuat pendataan ini jadi lebih mudah. Ke Pak Edi, sejauh ini Pak, prosesnya seperti apa? Atau mungkin kita berkaca dulu Pak, dari tahun kemarin, Pak Edi juga sudah menjabat sebagai Kadisduk Capil. Proses pendataan ini seperti apa? Kendalanya apa biasanya? Karena biasanya orang kalau udah datang, masuk ke kota tertentu, ya sudah gitu ya, nggak lapor ke RT-nya, nggak bilang tinggal di mana, dengan tujuan apa. Pasif gitu Pak. Untuk membuat mereka aktif untuk mendaftarkan NIK-nya atau melaporkan data dirinya tentu akan agak sulit. Tapi di lapangan seperti apa Pak Edi? Jadi gini, kalau masyarakat pendatang ini mereka cenderung untuk tidak melaporkan diri. Betul. Artinya ketika tidak dipantau, tidak diawasi, mereka pasti tidak akan melaporkan diri. Padahal sebenarnya aturannya harusnya melaporkan diri. Nah, makanya kan kita kerjasama dengan ketua RT atau pengurus kampung lah, bukan ketua RT-nya. Ketua RT kan bagian daripada pengurus kampung. Pengurus kampung di situ kan ada. Nggak harus Pak Ketua RT-nya. Ketua RT. Sehingga pengurus kampung ini ketika ada orang yang baru, mereka yang dilakukan adalah mereka mendatangi. Ketika itu betul, ini saya kesini cuma ikut aja kok, besok mau pulang ya sudah, nggak ada masalah. Tapi saya kesini mungkin dalam waktu lama karena saya ingin mencari pekerjaan di sini. Nah, itu yang dilakukan pendataan. Nanti dari data yang dilakukan oleh ketua RT atau pengurus kampung, nanti dilaporkan ke kelurahan. Karena akunnya ini yang punya adalah lurah untuk memasukkan data di aplikasi ini. Tujuannya adalah supaya data yang dimasukkan ini betul-betul valid dan akurat. Gitu ya. Sehingga ketika nanti lurah memasukkan di situ, nanti kita proses di dinas, akhirnya keluar bukti pendataan penduduk non permanen, namanya siapa, asalnya dari mana, tinggalnya sekarang di mana. Dan itu data itu akan terkoneksi, bisa dibaca oleh lurah, bisa dibaca juga oleh camat. Sehingga setiap kecamatan dengan lurahan tahu berapa sih penduduk yang pendatang di tempat saya itu apa, kategorinya apa, terus mereka tujuannya apa. Itu setiap lurah, setiap camat mereka mempunyai aplikasi itu. Dan biasanya mereka juga menyampaikan kepada follow up-nya kepada ketua RT dan RW. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau ada warga yang mungkin didata oleh pengurus kampung, jangan kita harus terbuka juga gitu. Kita harus terbuka, betul ya. Karena kalau biasanya yang induk semangnya itu kadang-kadang yang menutup-nutupi gitu ya. Nah, padahal ini kan pendataan dulu, nggak ada masalah gitu ya. Jadi sebenarnya dimanapun kita tinggal itu sebenarnya biasa pendataan itu kan. Bahkan saya pernah baca di waktu itu di KUHP itu disebutkan bahwa setiap penduduk yang datang ke suatu kampung wajib melaporkan kepada ketua kampung dalam waktu 1 kali 24 jam. Kalau mereka tidak melaporkan, dikenakan denda Rp260 waktu itu. Di KUHP bunyinya seperti itu. Tapi kalau selalu Rp60 waktu itu dikeruskan sekarang saya nggak tahu ya. Di KUHP pun ada seperti itu. Sebenarnya mereka wajib untuk melaporkan ke pengurus kampung. Karena kalau terjadi apa-apa atau mereka tindak kejahatan, pemerkosaan dan lain sebagainya, pengurus kampung nggak tahu loh, saya nggak tahu. Kan lucu gitu loh ya. Makanya jangan sampai miss di sana gitu ya. Tapi makanya induk semang, siapapun warga kota Surabaya yang membawa saudaranya ke sini, nggak apa-apa. Tapi ketika dilakukan laporkan oleh ketua RT, nanti didata. Sehingga kita tahu siapa sih penduduk yang datang ke Surabaya ini. Ada siapa juga di tempat tujuannya untuk kontrol, itu. Bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi keluarga tersebut itu. Tapi dalam perjalanannya gimana Pak? Karena ini juga sudah berjalan dari tahun ke tahun gitu. Apakah memang kalau dilihat dari mungkin data tahun kemarin, yang lebih aktif adalah pengurus kampung. Pengurus kampung tetap. Tetap pengurus kampung. Dan tugas dari warganya sebenarnya itu tadi terbuka gitu ya untuk dilakukan pendataan. Jadi jangan malah, nggak ada Pak, nggak ada siapa-siapa. Kalau pengurus kampung kan nggak bisa. Mereka seperti tadi saya sampaikan kan paham Mas. Oh biasanya kampung ini saya ada anggota kampung saya adalah Mas Disa sama Mas Galang. Oh ini kok ada tambahan lagi satu. Wah ini berarti orang baru ini. Nah,
Itu harus ada pendataan yang jelas. Tapi kalau lurah kan nggak hafal. Ya. Lurah terlalu besar skupnya. Iya, skupnya udah besar gitu ya. Dan itu semua sekali lagi sebenarnya dari diawali untuk pendataan ini adalah untuk kebaikan juga. Untuk kebaikan bersama. Termasuk yang bersangkutan bahkan. Iya. Oke, tapi di sisi lain Pak, kalau kita bicara tentang peningkatan atau pendataan yang ada, apakah memang sebesar itu yang harus diantisipasi? Mungkin kalau melihat dari data atau evaluasi dari tahun kemarin Pak, untuk tahun ini mungkin adakah prediksi misalnya? Karena kalau mungkin pernah dengar ya, di Surabaya itu kadang-kadang ada tindakan muncul ya, tahun yang lalu ada kriminalitas yang disebabkan oleh saudara atau famili terdekat. Nah, inilah, dan kadang-kadang famili terdekat ini adalah dari identitasnya adalah bukan penduduk Surabaya. Nah, ini yang salah satunya kenapa kok kita melakukan pendataan terhadap penduduk non Surabaya ini adalah seperti itu. Karena supaya kita ngontrolnya mudah gitu ya. Supaya ngontrolnya mudah ketika ada terjadi kasus apapun itu kita ngeceknya itu gampang. Dan ini untuk kepentingan kita semua kok, bukan untuk kepentingan pemerintah kota saja gitu. Jangan sampai ini tujuan daripada pemerintah melakukan ini adalah untuk bisa menciptakan masyarakat itu sejahtera, masyarakat tenang, masyarakat tertib dan bahagia. Penting ini Pak ya, sejahtera dan bahagia itu penting, karena memang tujuannya. Tapi itu juga Mas Galang yang mungkin jadi tujuan orang ke kota besar, Surabaya, Jakarta dan sebagainya. Faktor ekonomi, menaikkan status sosial, hidup di kota itu lebih gaya dan sebagainya. Pernah nggak sih ada survei-survei yang mungkin menganggap hal itu udah mulai ditinggalkan atau makin meruncing di sana? Ya memang tidak bisa dipungkiri ya, perkembangan zaman termasuk mungkin kebijakan pemerintah yang hari ini sudah mulai melakukan pemerataan ya, mulai infrastruktur. Tadi disampaikan di depan ada dana desa pembangunan di level-level mikro di daerah-daerah. Sebenarnya sudah cukup membantu ya untuk meredam tanda kutip keinginan warga daerah yang ingin tadi notabene mengejar istilahnya itu kehidupan yang lebih baik ya, karena persepsi yang dibangun itu kan seringkali mengadu nasib di kota besar itu kan satu perjuangan dan akan menjadi nilai tersendiri ya, termasuk menjadi warga kota dan sebagainya. Nah, itu yang memang seringkali istilahnya memang masih ada. Cuman saya pikir di satu sisi dengan tadi yang disampaikan di depan, ini perlu sinkronisasi kerjasama dengan pemerintahan di sekitarnya. Artinya kabupaten kota penunjang dan sebagainya, termasuk di level desa dan sebagainya, untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi barulah bahasanya seperti itu. Sehingga mindset untuk mengadu nasib di kota besar itu sebenarnya sudah ya bisa jadi cerita lama lah ya, untuk terutama ketika Pak disampaikan tadi ada potensi-potensi kriminalitas, ada potensi-potensi nanti kehidupan yang justru tidak harmonis dan sebagainya. Karena ini kan suasana beda ya di daerah ketika di desa katakan terus berhijrah ke kota besar. Pasti juga ada peluang-peluang untuk tanda kutip tidak selalu hal yang mujur ya, yang baik ya. Nah, maka satu sisi itu, dan sisi yang lain saya pikir perlu juga tadi yang disampaikan di depan untuk tadi pendataan, termasuk juga untuk membangun kota yang inklusif ya, permukimannya saya potret itu permukiman informal di Surabaya itu yang masih eksis ya, masih ada. Dan tadi disampaikan tadi betul, saya juga mengamati satu rumah satu kamar 3 kali 4 atau 4 kali 4 tuh bisa banyak orang. Iya, ini PR memang. Dan lokus-lokus tertentu itu sebenarnya sudah bisa dibaca oleh pemerintah ya. Jadi kecamatan ini jumlah penduduknya sangat padat, kecamatan ini jumlah penduduknya sekian, ini pusat pertumbuhan ekonomi yang potensi masyarakatnya datang itu lebih besar. Dan itu pemetaan itu yang perlu mungkin biar kerja-kerja pemerintah sangat efektif ya, termasuk melibatkan aktor-aktor lokal ya, sampaikan tadi ya, RT, toko kampung itu jauh lebih mungkin lebih diterima ya. Mungkin itu. Karena memang kalau udah lingkungannya padat, setiap jengkal tanah itu akan sangat berarti gitu ya. Apalagi kalau pemerintah kota nggak konsisten untuk mungkin menjaga stren kali, menjaga area sekitar rel dan sebagainya, mungkin bisa jadi tempat-tempat tinggal mereka begitu. Betul, ruang-ruang kosong itu yang akhirnya menjadi. Tapi di sisi lain kita nggak bisa berburuk sangka juga pemirsa kalau terkait dengan urbanisasi lalu selalu beriringan dengan jumlah kriminalitas. Belum tentu, karena bisa jadi justru menjadi seorang yang menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Nanti kami lanjutkan usai jeda, bincang-bincang akan segera kembali.
pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Gubernur Kofifah mendatangi 2 rumah duka keluarga korban yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo. Wisata pemandian air panas Gambiran yang berlokasi di kawasan Pacet Mojokerto ramai dikunjungi warga masyarakat saat libur lebaran. UMKM Desa Punggul telah dikenal sejak beberapa tahun sebagai sentra UMKM produksi peralatan sekolah. Zodiak bersinar. Pemirsa, Surabaya sebagai kota inklusi tentu juga terbuka bagi warga di luar kota Surabaya untuk bisa datang ke Surabaya, bekerja, dan bahkan juga mencari kesejahteraan dan kebahagiaan itu juga di Surabaya, asal punya persyaratan yang memadai gitu ya. Saya kembali ke Mas Galang nih, Mas Galang. Kalau ngomongin tentang wilayah-wilayah padat di Surabaya, konsistensi pemerintah untuk menjaga supaya tertib, termasuk juga kan kalau ngomongin tentang urbanisasi ini arahnya ke hunian gitu ya. Kalau kita lihat Jakarta atau kota-kota besar yang lain, yang saya bilang tadi, setiap jengkal tanah akan begitu bernilai gitu ya. Bernilai untuk tempat tinggal, bernilai untuk tempat usaha, mungkin berjualan di setiap jengkal tanahnya akan menjadi sesuatu gitu. Nah, di sisi lain kita kan nggak bisa tertutup gitu ya, karena orang datang ke Surabaya bisa jadi positif hasilnya. Gimana kita bisa melihat ini gitu, sesuatu yang negatif dan positif beriringan di satu kata urbanisasi ini gitu? Ya tadi memang inilah challenge bagi kota-kota besar ya. Jadi menggabungkan antara hak warga untuk masuk ke wilayah kota ya, termasuk hak untuk hidup, hak untuk memaknai bahwasanya itu adalah ruang mereka untuk hidup ya, satu sisi. Di sisi lain ada regulasi yang disampaikan Pak Edi, ada regulasi, ada sistem pendataan, ada aturan main, ada aturan-aturan yang memang harus harus diikuti sebagai warga kota Surabaya dan sebagainya. Nah, ini memang harus berjalan beriringan. Jadi jangan sampai nantinya memang istilahnya itu ya, yang tadi disampaikan di ujung penggusuran, pemulangan dan sebagainya itu justru menjadi kontraproduktif. Bisa saja andainya ada isu-isu terkait dengan HAM, isu-isu terkait dengan konflik secara terbuka antara masyarakat dengan pemerintah. Ini kan sebenarnya isu lama yang sering kali muncul ya. Nah, saya pikir memang di satu sisi tadi Surabaya harus menjadi kota yang terbuka, melakukan pendataan, di sisi lain memberikan ruang-ruang ekonomi kreatif baru mungkin ya. Jadi saya membayangkan ketika sebagai contoh ya, di satu pusat pertumbuhan ekonomi kota Surabaya di tengah kota katakan, ini nggak bisa dipungkiri ada permukiman yang nempel lah istilahnya ya, ngikutin pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk mungkin ada pedagang kaki lima dan sebagainya. Nah, mungkin saja membentuk sentra-sentra UMKM yang terlokalisir katakan, atau melakukan tadi relokasi sembari memang melakukan pendataan. Jadi pendataan itu kan sifatnya memang melakukan pencegahan ya, di depan didata. Padahal ini dinamika masyarakatnya terus berjalan, terus berkembang ya. Jadi tadi sampaikan memang agak susah ketika kita berharap tanda kutip ke masyarakat untuk datang, melaporkan dan sebagainya. Ya Pak Edi, mungkin itu masih menjadi tantangan ya. Di samping satu sisi konsistensi RT untuk turun ke lapangan dan sebagainya. Ya disembari itu memang Pemkot atau pemerintahan kota dimanapun itu ya, mau Jakarta, Surabaya, menyediakan ruang-ruang baru. Nah, tadi mungkin ada bangunan vertikal, atau mungkin juga ada sentra ekonomi baru dan sebagainya. Sehingga tata ruang kota itu tidak menjadi satu yang anomali. Ada gedungnya tinggi-tinggi, di sampingnya ada gubuk-gubuk, di sampingnya ada orang jualan di trotoar yang notabene secara aturan trotoar adalah tempat pejalan kaki. Nah, ini kan potret umum kota besar, dan saya pikir Surabaya punya langkah-langkah yang sudah mulai berjalan dengan baik. Saya pikir saya mengapresiasi Surabaya dibandingkan mungkin kota lain, meskipun sekali lagi tantangan itu masih terus ada, dan ini harus jalan beririsan memang, berimbang ya, gitu. Pak Edi sendiri kalau melihat bahwa
aturan-aturan ini kan bukan berarti membuat Surabaya ini nggak boleh didatengin begitu ya. Tapi di sisi lain juga ada yang harus tetap konsisten dari pemerintah Kota Surabaya. Kalau di data dari daerah-daerah yang mungkin kawasan yang kumuh dan sebagainya, apakah memang di sana akan menjadi fokus untuk kondisi-kondisi urbanisasi ini akan bertambah di titik-titik itu Pak? Seperti yang tadi Mas Galang bilang, mapping area-area ini. Bagaimana Pak? Apakah memang kawasan yang padat akan semakin padat misalnya? Jadi penduduk urbanisasi di pasca Lebaran itu rata-rata mereka tinggalnya di pemukiman padat. Dan justru yang sudah padat akan semakin padat ini. Mereka apa ya? Kebanyakan adalah setengah skill, setengah unskill gitu loh ya. Karena mereka apa ya? Mencari keberuntungan gitu ya. Melihat saudaranya pulang membawa handphone yang bagus, terus bisa ngasih apa THR kepada saudara-saudaranya, itu mereka tertantang gitu. Harus bisa seperti itu. Nah, padahal sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu. Nah, salah satunya juga sebenarnya, tapi dari tahun ke tahun ini tingkat urbanisasi di Kota Surabaya ini sudah mulai mengalami penurunan ya. Karena mungkin diakibatkan juga banyak usaha yang bisa dilakukan secara online. Sehingga yang dulu mereka itu ketika membuka usaha harus ke kota besar Surabaya, tapi mereka cukup di daerah itu. Buka usaha online, masuk ke marketplace, sehingga dia bisa mengirimkan barang dari daerahnya. Dan itu nampaknya diikuti oleh masyarakat-masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di luar kota Surabaya ini. Dan mereka yang tidak ramah terhadap IT itu biasanya yang akhirnya datang ke kota besar itu. Yang kedua juga kami juga mendapatkan informasi juga dari Dinas Tenaga Kerja untuk usaha-usaha yang baru. Kan UMK Surabaya ini sudah 4,9 kan. Untuk usaha-usaha yang baru itu biasanya belum bisa membayar dengan gaji UMK. Biasanya ya separuh dari UMK itu. Karena memang mereka masih merintis, misalnya restoran dan lain sebagainya, kafe itu. Warga Kota Surabaya mengajunya, saya mau kerja tapi dengan gaji UMK. Akhirnya kan ini tetap nggak mampu si pemilik usaha ini. Akhirnya tenaga kerja yang diambil adalah dari luar Kota Surabaya karena UMK-nya jauh dari Kota Surabaya. Mau di sini gitu, digaji sesuai dengan UMK-nya yang ada di sana. Nah, ini akhirnya mengapa mereka itu larinya ke Surabaya gitu ya. Kalau di daerahnya dia nggak mungkin dapat gaji misalnya 2,5 juta itu kan nggak mungkin kan. Tapi mereka di sini dapat gaji 2,5 juta yang sesuai dengan UMK di daerahnya. Ini yang salah satu juga menarik itu. Makanya kemarin pemerintah kota juga menetapkan, jadi kalau satu keluarga ada ibu, ayah, anak itu penghasilan itu bukan penghasilan per individu, tapi penghasilan secara kolektif. Minimal harus 7,5. Misalnya suaminya 3 juta, ibunya dikasih pekerjaan di rumah dapat gaji 1,5 juta, sudah 4,5 juta. Anaknya dikasih pekerjaan seperti itu tadi 2,5 juta, itu sudah 7 juta. Sebenarnya ini untuk kehidupan keluarga itu mampu. Tapi kalau usaha ini nanti kalau sudah berkembang, pasti mereka akan gajinya sesuai dengan UMK. Tapi kalau merintis ya, kita kadang-kadang ya harus maklum lah. Ya Mas Galang kan di situasi seperti ini kan. Nah ini kan jadi warga kota itu nggak mau digaji di bawah UMK. Ini yang akhirnya lowongan ini diambil oleh kaum-kaum urban yang seperti itu. Baik. Kami masih akan ada satu segmen lagi bersama dengan Pak Ede dan juga Mas Galang. Pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali dalam bincang-bincang. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Post TV.
Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Pos TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Pemirsa Jawa Pos TV masih bersama kami dalam bincang-bincang. Saya langsung aja ke Pak Edi di momen pasca Lebaran ini. Langkah-langkah dari Dispenduk Capil Pemerintah Kota Surabaya apa saja Pak? Sebenarnya untuk mungkin mengantisipasi urbanisasi dalam 2 sampai 1 bulan ke depan. Jadi mulai Senin kemarin tanggal 7 kami sudah bekerja sama dengan kelurahan, kecamatan, ketua RT dan RW untuk mulai melakukan pendataan terhadap penduduk yang masuk kota Surabaya, utamanya yang tinggal di kos-kosan juga, termasuk pendataan kos-kosan. Dan dari data ini nanti akan kita evaluasi tujuannya apa, kan itu ada tujuannya apa, dan nanti akan hasilnya itu akan kita kembalikan lagi kepada camat, lurah, dan ketua RT dan RW. Terus yang kedua, kami juga tidak tadi disampaikan oleh Mas Galang, Surabaya ini kota inklusif, jadi terbuka, siapapun bisa masuk ke kota Surabaya, asalkan mereka di sini mempunyai skill untuk bisa bersaing dan hidup di kota Surabaya. Yang ketiga, mereka bisa pindah ber-KTP Surabaya, tapi dengan syarat seperti itu tadi yang saya sampaikan, bahwa nanti akan dilakukan survei oleh staf kelurahan terkait dengan tempat tinggalnya, harus memenuhi syarat dan juga kelayakan mereka tinggal. Jadi mereka masuk Surabaya bukan secara administrasi, tapi secara kondisi lingkungan dan ekonomi mereka juga layak untuk tinggal di tempat itu. Dan mohon maaf, selama 10 tahun mereka tidak meminta atau menuntut intervensi kepada pemerintah Kota Surabaya. Itu. Dan tadi disampaikan oleh Mas Dista, saya setuju bahwa orang yang ke organisasi ini bukan hanya kelompok-kelompok yang unskilled, tapi juga ada kelompok-kelompok yang skilled. Mereka datang ke Surabaya, membuka usaha di Surabaya, membuka lapangan pekerjaan, bahkan ada yang jadi dosen. Itu kan bisa meningkatkan kualitas warga kota Surabaya, dan juga akan meningkatkan Human Development Index, indeks pembangunan manusia di kota Surabaya ini. Jadi artinya banyak juga kaum urban yang mereka mendukung terhadap proses peningkatan kualitas pembangunan di kota Surabaya. Jadi sekali lagi bahwa masyarakat yang datang ke kota Surabaya kalau didata silakan disampaikan dengan terbuka aja. Tidak perlu ditutup-tutupin. Kita tidak mencari kesalahan. Kita ingin mendata siapa saja yang tinggal di kota Surabaya. Meskipun sebenarnya justru mereka lah yang harus aktif sebenarnya, tapi ketika ada pengurus kampung atau pengurus RT pun yang mendata, tidak perlu ditutup-tutup. Tidak perlu ditutup. Gitu ya. Baik. Ke Mas Galang, kalau ngomongin tentang urbanisasi dari tahun ke tahun selalu ada begitu ya. Sementara di sisi lain kota semakin bagus, semakin menarik orang untuk datang dari berbagai macam daerah. Kalau dibikin nggak bagus, salah juga gitu ya. Ini fenomenanya akan seperti ini terus-terusan gitu yang terjadi. Apa kunci dari kebijakan pemerintah setempat, termasuk pemerintah kota Surabaya, agar kotanya tetap baik, masyarakatnya sejahtera, bahkan ketika ada yang datang ke kota Surabaya pun juga tidak menimbulkan masalah? Gitu. Iya. Jadi tadi kita bahas terkait dengan Surabaya sebagai kota inklusif ya, kata kuncinya kan di situ ya, satu. Yang kedua, memang saya pikir Surabaya ini salah satu kota yang bagi saya pilot projectnya SDGs ya, kota berkelanjutan yang nanti sampai 2030 ya. Jadi ada keberimbangan antara dinamika ekologi, sosial, termasuk juga pertumbuhan ekonomi. Saya sepakat memang kota itu setiap tahun pasti melakukan pembangunan, pertumbuhan ekonomi terus akan bergerak ya. Potret paling sederhana adalah infrastruktur ya, mulai dari mungkin jalannya lebih bagus ya,
gedung-gedungnya lebih banyak mungkin ya, pusat perbelanjaan, pusat-pusat komersial kota itu selalu akan terus bergerak ya. Nah, itu kan tata ruang kota ala kota modern lah ya. Tapi di satu sisi memang tadi yang kita sampaikan di depan, kita tidak bisa memungkiri ada sebagian mungkin dari kita yang masih ingin mengadu nasib ya, tadi yang disampaikan. Dan ini memang tantangannya adalah ketika love skill ya. Dan itu memang data yang saya dapatkan dan saya pelajari terutama di kota-kota besar itu masih sekitar 75%, 80% itu masih di bawah pendidikan SMA ya. Jadi SMA ke bawah. Sisanya 15% yang tadi disampaikan Pak Edi mungkin sebagai dosen atau sebagai pekerja-pekerja formal terserap di pasar modern, industri modern itu ya sekitar hanya 15% ya, 20% 15%. Sisanya memang informal. Nah, ini tantangan yang harus dilakukan oleh pemerintah kota, membangun ruang-ruang informal tanda kutip yang notabene dulu itu adalah ruang yang syarat dengan di penggusuran, syarat dengan penertiban. Ini mulai agak diakui, bahasanya dilegitimasi, diakui sebagai ruang baru, ruang kota baru yang menyediakan ya di kelompok-kelompok love skill silakan. Terlepas dari pendataan juga dilakukan, tapi juga menyediakan ruang-ruang baru, alternatif baru. Mungkin sentra UMKM, mungkin dari segi permukiman tadi yang disampaikan. Ya, ini kita bentuk permukiman yang notabene permukiman tanda kutip diakui permukiman informal tapi layak. Nah, layak secara lingkungan, layak secara sosial, layak secara keterikatan ekonomi juga bergerak. Nah, ini tantangannya membangun ruang kota inklusif di situ memang. Bagaimana ruang informal yang sudah terbentuk lama sejak mulai puluhan tahun yang lalu ini mulai agak diakui dan Surabaya saya akui sudah mulai ke sana. Kita lihat dari pembangunannya sudah mulai merata. Sentra UMKM di Bulak ada, sentra UMKM di wilayah tidak terpusat di kita sampaikan Tunjungan, tidak terpusat. Jadi di wilayah Surabaya Timur, Selatan itu sudah mulai muncul. Ya, ini kan sedikit banyak mengakomodasi dari pendatang-pendatang yang mungkin sistem bekerjanya bukan dari serapan secara formal ya, di industri formal ya, tapi informal. Ini yang saya harapkan terus berjalan, jadi tidak digusur, justru diberi ruang. Jadi bisa ikut andil menggerakkan ekonomi juga. Secara informal ya, sentra UMKM, permukiman dan sebagainya itu mulai ditata lagi, permukiman informal tapi yang secara lingkungan juga berkualitas. Nah, ini tantangan-tantangan yang dilakukan. Itu mungkin bagi saya Surabaya mungkin bisa mengarah ke sana, membangun kota inklusif. Dan pendataan berarti menjadi langkah awal yang cukup penting. Betul, pendataan langkah awal penting. Baik, itu berarti sedang bekerja keras Pak dari Dispenduk Capil, Lurah, Camat, pengurus RT. Mohon doanya dan saya mohon dukungan kepada seluruh warga Kota Surabaya, khususnya pengurus RT, pengurus RW dan utamanya warga pendatang. Ya. Karena apa? Makan nasi di Kawaijen. Tertib urbanisasi itu keren. Sudah ditutup pantun sama Pak Edi. Pak Edi terima kasih sudah hadir bersama kami bincang-bincang. Mas Galang terima kasih juga sudah memberikan ulasannya. Dan terima kasih pemirsa sudah bersama kami di bincang-bincang kali ini. Kami pamit undur diri, kita jumpa lagi lain waktu dengan topik yang lebih menarik lagi untuk Anda. Sampai jumpa.